Jore. Mana? Ya. Tadi Pak. Baik. Hari ini dari penasihat hukum menghadirkan saksi ahli Profesor Dr. Reza Indragiri. Dia selaku psikologi forensik. Nah tadi sama seperti ahli-ahli sebelumnya mengungkapkan pendapat dia terkait disiplin ilmu yang dimiliki. Jadi tadi ada beberapa poin yang kita malah bersyukur ada pencerahan dari ahli ini menerangkan ya terkait pelaku, korban, bagaimana psikologi korban, bagaimana psikologi pelaku terkait peristiwa pidana yang terjadi. Gitu. Pak, tapi tadi kan ada yang disampaikan kalau misal keterangan dari saksi ini tidak kuat maka dakwaannya bisa batal gitu. Bukan kapasitas ahli psikologi yang bukan kapasitas ahli yang menilai itu. Dia cuma memberikan pendapat. Jadi tadi pendapat kalau misalnya mau keterangan saksi yang disampaikan itu bagaimana seperti apa sih keterangan saksi itu bukan direkayasa palsu gitu. Tapi bukan domain ahli ini yang menilai. Nanti hakim yang menilai. Pak, tapi dalam proses sidang ini seberapa penting dari keterangan saksi daripada alat bukti yang lain? Ahli itu salah satu alat bukti di 184 KUHP. Jadi alat bukti di KUHP itu ada saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan terdakwa. Jadi dia salah satu alat bukti kalau memang dia nanti menguatkan atau melemahkan, itu saja. Jadi pendapatnya yang diminta. Dia sifatnya netral, tidak berpihak kepada PH, tidak berpihak kepada penuntut umum, mengumumkan pendapat. Jadi apa pertanyaan penasihat hukum, pertanyaan penuntut umum ya sama saja. Oke, sejauh ini JPU tetap yakin ya Pak? Iya, kita tetap yakin. Ya. Karena banyak tadi poin-poin yang dia terangkan terkait relasi kuasa. Jadi pelaku-pelaku asusila itu seringkali menggunakan powernya. Jadi menggunakan powernya untuk melakukan penekanan dan sebagainya, melakukan tindak pidana ini. Gitu. Oke, yuk, terima kasih ya. Sekarang gimana Abang ini? Hasil persidangan ini bagaimana? Persidangan hari ini saksi ahli psikologi forensik Bapak Reza Indragiri Amril, di mana beliau memberikan pandangan-pandangan soal saksi korban di dalam kasus kekerasan seksual itu seperti apa sejatinya dan bagaimana perilaku, bahwa ada juga sebuah perilaku di mana orang yang sebenarnya pelaku dalam konteks dia sebenarnya yang jahat tapi bisa berubah posisi menjadi korban gitu loh. Itu secara psikologi forensik juga bisa ditelusuri. Contohnya adalah misalnya dia mencatut banyak orang nama tapi orang-orang tersebut ternyata tidak terkait, tidak terlibat gitu ya. Itu contohnya ya. Kemudian kita juga bicara soal bagaimana membangun keyakinan terhadap false testimony. Jadi kesaksian yang tidak benar yang dikondisikan, yang dikendalikan dia biar seragam. Ya. Itu tadi juga bahwa itu praktik itu muncul di dalam berbagai praktik peradilan yang mana berdasarkan riset di Amerika itu 2-10% kasus di sana itu menghukum seseorang yang tidak bersalah akibat keterangan saksi seperti itu. Itu Amerika loh yang sudah maju. Berarti kalau di Indonesia cukup banyak juga peristiwa seperti itu. Artinya orkestrasi kesaksian yang dikondisikan itu bisa mengelabui keyakinan hakim di dalam mengambil keputusan. Jadi kita diskusi soal itu dari dalam berbagai perspektif. Karena di sini banyak juga tadi dibahas soal undang-undang TPKS, yang mana kalau kasusnya Mas Beki kan undang-undangnya KUHP kan. Jadi itu kemudian soal trauma dalam konteks kejahatan kesusilaan itu seperti apa, itu juga diungkap dengan sangat bagus. Sehingga beliau mengatakan minimal ada 5 fase orang yang mengalami korban kejahatan seksual itu bisa normal. Dan itu tidak mungkin bisa terjadi kurang daripada kurun 1 bulan dia bisa berinteraksi atau ingin berinteraksi dengan pelaku. Gitu ya. Nah, itu yang menarik kalau kita korelasikan dengan kasus yang ada, di mana kita sudah menemukan dan diakui oleh
saksi yang mengaku korban melakukan ngechat Mas Beki beberapa kali setelah peristiwa yang dia sebutkan di bulan Mei itu. Jadi di akhir Mei dan Juni Juli itu sangat intensif mengirim chatting yang isinya ada kata cintaku, sayang, dan macam-macam kepada terdakwa. Artinya kalau dikorelasikan dengan teori yang disampaikan oleh Pak Lesendra Giri tadi, memang tidak masuk akal orang yang mengaku trauma ketakutan akibat diperkosa bisa pulih dalam waktu hitungan hari saja, kemudian dia mencari pelaku itu. Bang, Itu satu, sabar dulu. Oke. Kemudian yang kedua disampaikan juga bahwa faktor ketika dia menginginkan sesuatu atau mengidolakan sesuatu itu tidak tercapai, itu akan bisa namanya fase dendam, sehingga akan melakukan hal yang sebaliknya, gitu ya. Tapi itu secara teoritis ya. Tapi kalau kami gandengkan dengan kasus ini, kita akan menemukan ada surat yang tulis tangan yang diakui juga oleh saksi yang mengaku korban itu, di mana kesimpulannya bersedia untuk dikawini oleh Mas Azal kan, itu ada di dalam surat dan dia mengakui sendiri itu. Artinya ketika itu dalam kurun waktu dari 2017 sampai 2019 tidak tercapai, masuk akal muncul dorongan seperti itu. Ini kan kita rangkaikan basis teori dengan peristiwanya ya. Ayo, silakan. Terkait masalah ada rekaman Mas Beki yang mengaku sebagai mursyid dan bisa menikahkan dirinya sendiri yang diputar di dalam persidangan, dan itu diakui sama Mas Beki, tanggapannya seperti apa? Jadi itu adalah sebuah proses pasca kejadian di mana orang-orang opsit yang kubu yang menginginkan pergantian oleh Mas Beki. Ya, opsit. Jadi opsit khususnya yang dari Jawa Tengah yang dikoordinir oleh sekjennya, kemudian ini memang menginginkan agar Mas Beki digantikan sebagai ketua. Ini kan sebenarnya dari awal prosesnya. Jadi proses itu kemudian mengaku datang 5 orang masuk ke dalam, tapi di luar dengan banyak orang membawa berbagai perlengkapan, tapi Mas Beki sendiri. Lalu Mas Beki menyampaikan di situ mencoba menetralisir posisi karena dia kan posisi didesak, tapi tidak ada bicara soal korban, ya tidak ada soal penjelasan soal mursyid dan sebagainya, tapi dia tidak ada mengaku mursyid di sana. Tapi dia merekam itu tidak meminta izin, itu terkait dengan undang-undang ITE. Makanya akhirnya antar satu dengan yang lain saksi saling melempar siapa yang merekam, gitu loh, ya. Sehingga ini kesulitan kami. Tadi juga disampaikan oleh saksi ahli bahwa keterangan palsu itu bukanlah penyimpangan. Keterangan palsu itu adalah kejahatan. Gitu. Tetapi karena ini sudah yang mereka yasa pintar sekali, mereka semua dipakai baju LPSK sehingga dia tunduk di undang-undang LPSK. Jadi ini saya kira rekayasa yang sangat sempurna, bagaimana menggantikan Mas Beki di opsit, bagaimana kemudian pelan-pelan pondok pesantren bisa diambil dan sebagainya. Ini kan gerakan yang terstruktur. Kasusnya sendiri berbasis kepada peradilan opini, termasuk soal proses rekaman itu, gitu loh. Apakah Dan itu tidak ada kaitan dengan kasusnya korban loh ya. Apakah dengan menyatakan dia sebagai bisa menikahkan dirinya sendiri dan itu bisa dijadikan kamu bisa menggauli rekamannya sendiri sangat tidak jelas. Itu dibunyikan di sidang tapi sangat tidak jelas dan terlihat memang diprovokasi untuk didekati. Ya, posisi rekaman dan kita udah kejar tanpa izin merekam. Anda baca aja undang-undang ITE, gitu ya. Baca aja undang-undang ITE, boleh nggak itu? Nah, jadi mereka ini tampaknya memang sudah terkonsolidasikan dengan baik, dilindungi, ditekan oleh Kompolnas, dipakai Komjak, dipakai baju LPSK, sehingga mereka bebas melakukan apa saja untuk menyerang Mas Beki, gitu ya. Sehingga narasi dari belasan santri di bawah umur, sehingga dicap Mas Beki sebagai predator, turun jadi 5, dan sampean sendiri sudah baca dakwaannya hanya ada 1, usia sudah dewasa. Itu saja sudah bisa dibaca, ini biasa-biasa saja atau ada yang
sembunyi di dalamnya ya. Saya kira itu. Ya, hari ini saya dengar ada diskusi yang mencoba membangun opini ulang oleh LBH Surabaya, terbuka untuk umum, tetapi oleh Kementerian PPA juga ada hadir konon gitu, tetapi dibuka untuk umum, begitu banyak yang mengikuti, berpikiran berbeda semua dikeluarkan dari diskusi itu. Itu. Jadi gaya peradilan opini mencoba dibangun tapi suasana udah berbeda. Kasihan juga. Oke, terima kasih Bang. Ya.